dan Dokter Haikal. Nah tadi udah kita lihat ya Dokter Haikal dan juga pemirsa bahwa ternyata memang ada nih yang asam-asam tapi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya Dokter Haikal ya. Betul banget. Dan saya tahu nih pasti tentang asam jawa kan. Memang asam jawa ini suatu rempah yang sering digunakan untuk bumbu masakan, tapi menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Makanya di tengah kita sudah ada Dokter Dian Elko. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi. Halo dokter, selamat Iya. pagi. Iya, Dok, Dokter Haikal. kita tentunya masyarakat sering menikmati asam jawa di masakan, tapi mungkin sebagian mereka itu banyak yang belum tahu manfaatnya untuk apa kesehatan, ya, untuk manfaat tubuh kita. Yang pertama dok, ini ada fakta mitos kalau konsumsi asam jawa dapat membantu untuk menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter. Iya, Ini betul sekali. kenapa asam jawa kok bisa akhirnya menurunkan kolesterol? Ya, kita sambil praktekkan ya cara bikinnya. Ya, jadi asam jawa ini sendiri sebenarnya mengandung zat namanya HCA, hydrocyclic acid. Ya, di situ dia sangat membantu sekali dalam mengatur adanya enzim yang berperan dalam metabolisme lemak, namanya FAS atau fatty acid sintase. Yang pertama kita masukkan, jadi semua bahan kita cuci bersih ya. Ini untuk kolesterol ada resepnya ya Mbak Intan ya. Yang ini ada asam jawa ya, kita ambil 2 ruas ya. Ini kita cuci bersih. Kemudian ada kunyit di sini, kunyit juga 2 ruas. Kemudian juga kayu manis 2 ruas. Kemudian ada biji pala kita ambil sekitar 1/5 bagian. Nah ini semua kita rebus dengan 400 ml air ya. Kita masukkan satu persatu. Ingat ketika merebus herbal yang keras yang terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita rebus dulu kunyitnya. Ya kunyitnya kita rebus dulu. Tadi ya. 2 ruas ya dokter? Iya betul sekali. Ya. Ini berarti airnya mendidih dulu Iya, baru mendidih, dimasukin ya? ya. Kemudian Oke. kayu manisnya juga 2 ya. Kemudian juga pala 1/5 bagian. 1/5 bagian Iya. tadi ya? Kemudian yang terakhir ya kita Asam masukkan asam jawa 2. Itu asam jawa udah dikupas ya dok? Iya dikupas dulu. Oke. Iya oke dicuci bersih. Kemudian kita tutup. Oke. Ya kita diamkan selama 15 menit sampai dengan menjadi separuhnya. Namanya teknik ini adalah infusa. Jadi kalau tadi 400 ml sampai menjadi 200 ml. Nah ramuan ini sangat luar biasa sekali Mbak Intan, Dokter Haikal. Karena dia selain dia juga bisa mengatur metabolisme kolesterol. Karena dia punya FAS tadi, fatty acid sintase. Jadi enzim yang berperan di dalam metabolisme lemak. Jadi jumlahnya di situ diturunkan, jadi ditahan sehingga jumlah lemak yang terbentuk juga lebih sedikit. Kemudian juga bagi orang-orang obesitas yang memang ingin program slimming ini juga bisa biasanya untuk diterapkan juga. Oh bisa untuk slimming juga? Bisa, karena dia kan otomatis ya Mbak Intan kalau lemaknya tidak terbentuk, slimming pun bisa ikut terdukung programnya. Gitu. Oke, ini sambil nunggu berapa lama dokter? 15 menit. 15 menit. Oke, sambil nunggu nih dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya asam jawa dapat melancarkan haid. Ini penting banget untuk para wanita, benar atau enggak dok? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos? Iya. Oh, Jadi gini, mitos. kalau untuk melancarkan haid itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang selama ini kita kenal adalah untuk meredakan nyeri haid. Oh, meredakan nyeri haid bukan untuk melancarkan. Jadi meredakan nyeri itu efeknya adalah karena kita ketika haid kan pasti ada inflamasi, ada nyeri juga. Di situ yang dipengaruhi adalah antiinflamasinya dia berperan di situ. Si asam jawanya. Nah, ini apakah kan biasa itu kunyit asam ya? Iya, kunyit pakai asam. Ini kan ada kunyitnya juga. Betul. Apa boleh juga dokter? Boleh. Jadi memang dia bekerja sinergis dengan kunyit. Kunyitnya juga mempunyai antiinflamasi, antioksidan, asam jawanya juga mempunyai antioksidan juga antiinflamasi juga. Oh, oke. Kalau kita mengkonsumsi asam jawa sebelum sarapan dapat menyebabkan diare. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa dok? Jadi gini, asam jawa ini unik ya. Jadi dia sekaligus bisa untuk laksan itu untuk melancarkan pencernaan. Dia juga bisa untuk anti diare. Jadi pekerjaannya adaptogenik juga. Nah, ini uniknya lagi ketika dia diminum sebelum makan, itu dia merangsang asam lambung karena asamnya tadi. Jadi kalau kita nyebutnya diare itu kan pengertiannya berak cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi dia merangsang percepatan pengeluaran dari makanan. Peristaltik ususnya jadi meningkat, makanya jadi diare. Jadi kalau gitu untuk yang punya gangguan lambung sebaiknya tidak mengkonsumsi asam jawa dalam kondisi perut kosong. Betul sekali.
Jadi memang sarannya untuk yang ramuan mengandung asam jawa ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Oh, jadi harus dikonsumsi setelah makan. Sebaiknya, Berapa kali iya. sehari, dokter? Kalau untuk yang tadi seperti yang untuk ramuan kolesterol bisa 2 kali. Oke, nah dokter nih ada juga nih fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya asam jawa ini juga bisa untuk mengatasi sembelit. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta? Iya. Oh, tadi dokter bilang bisa menyebabkan diare. Iya, unik juga dia. Makanya di situ. Iya, Jadi dibutuhkan penelitian lebih lanjut karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dia memang anti diare, tapi juga dia ada yang mengatakan bahwa laksan gitu ya. Racikan dok untuk mengatasi sembelit seperti apa dok? Oke, racikan untuk mengatasi sembelit kebetulan diseduh ya. Diseduh. Iya, tidak direbus. Jadi ada air panas 1 cangkir. Oke, saya bukain ya, Dok. Ya, oke. Kemudian bahannya adalah asam jawa cukup 1 saja. Oke. Kemudian ditambahkan dengan temulawak. Temulawak itu ini Iya, dok ya? temulawak ya, Dok? betul. Temulawak dia juga mempunyai efek untuk meningkatkan pengeluaran makanan secara cepat ya, Oke. motilitas usus ya. Nah, Ini udah? Oh, ya, temulawaknya Ya. sekitar 1 jari ya. Oke. Nih. oke. Kemudian kita diamkan. Diamkan kira-kira- berapa lama, Dok? Ditutup harusnya Oh, ya. ditutup. Ditutup ya? 5 sampai 10 menit lah, tutup, didinginkan. Kemudian menjelang dikonsumsi bisa kita tambahkan madu atau gula aren. Gula aren. Optional Oh, ya. untuk Oke. apa rasanya ya? Iya, untuk supaya nggak menghilangkan terlalu rasa asam. pahit dan juga untuk menetralisir rasa asamnya tadi. Untuk mengatasi sembelit itu sebaiknya dikonsumsinya di malam hari atau bisa kapan saja dok? Sebaiknya sih pagi atau siang. Pagi atau Ya, siang? setelah makan ya. Pagi atau siang Kalau setelah makan? iya, Berapa kalau kali malam sehari? nanti mengganggu tidur karena kan karena nanti bakal- setelah itu mules Oh. ya. Oh gitu. Berapa Iya. kali, Dok, sehari, Dok? Ya, Sekali? boleh sekali sampai 2 sekali. kali. Oke. Dok, ini kan katanya asam jawa juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan atau efek yang ada di mulut, dok ya. Misalnya bau mulut atau penyebab radang gusi karena asam jawa ini memiliki sifat antimikroba. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, fakta. Oh, fakta, dokter. Antimikroba, iya, antibakteri. Jadi di situ ada beberapa penelitian yang menyatakan juga kan asam jawa ini unik ya, kandungannya kaya sekali. Jadi selain ada flavonoidnya, ada taninnya juga, ada asam-asam organik, malic acid, urosonic acid dan sebagainya. Dia itu memang cukup signifikan sekali ketika diteliti untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Katanya konsumsi asam jawa ini dapat mengobati jerawat. Iya. Fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta. Wow. Ini Gimana caranya, Dok? dioles atau diminum, dok? Nah, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Iya, jadi kali ini tapi kita pakai yang metabolik ya. Jadi kan jerawat Hah? itu sebenarnya pengobatannya 2 ya, Dokter Betul. Haikal, Mbak Intan. Jadi melalui yang dioleskan atau topikal itu bisa juga dipakai masker, dicampur dengan yogurt dan bubuk kunyit. Oh, yogurt dan bubuk kunyit. Itu bisa untuk masker untuk wajah. masker wajah bisa 2 kali seminggu ya.